Shalom, jemaat yang terkasih. Kita sampai pada persekutuan Selasa di penghujung tahun 2022 ini. Walaupun ada sebenarnya Selasa satu lagi, tetapi saya yakin Bapak, Ibu, dan jemaat semua sudah mulai hiruk pikuk dengan mungkin mudik, dengan kumpul dengan keluarga, ataupun aktivitas yang lain. Jadi kita akan bersyukur karena Tuhan sudah menyertai persekutuan kita, kehidupan kita, keluarga kita, sampai saat ini itu semua karena Gusti Yesus. Maka kita akan memujikan Sajeke Akun Derek Gusti Yesus dengan track-nya yang nanti sebagai semangat kita matur nuwun Gusti Yesus. Kita pujikan bersama-sama. Kita mengatakan matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Kita ikut Tuhan, hati kita boleh ayam tentrem dalam segala hal yang kita alami. Sajeke Akun Derek Gusti.
Kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami mengungkapkan terima kasih, matur nuwun Gusti, karena penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga kami tetap Tuhan sertai dalam persekutuan kami, lewat firman, lewat pujian, lewat setiap sharing pengalaman, khususnya dalam persekutuan Selasa, yang senantiasa setia kami jalani bersama-sama. Matur nuwun Gusti. Dan saat ini dalam penghujung persekutuan Selasa kami di tahun 2022 ini, kami berterima kasih dan tetap memohon tuntunan Tuhan sehingga firman yang menjadi perenungan kami pada hari ini terus meneguhkan kami, mengingatkan kami, menuntun kami untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan, berjalan dalam firman-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama dalam setiap kata, laku, dan apapun yang kami kerjakan dan layankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang siap untuk menerima, mendengarkan, dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita terambil dari Galatia pasal 4, ayatnya yang ke-21, disambung sampai Galatia pasal 5, ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaannya, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube yang mendengarkan. Bersukacita kita di persekutuan Selasa ini kembali diteguhkan dalam rangka tema besar kita minggu ini, yaitu pertanda dari sorga. Jemaat yang terkasih, bacaan kita hari ini mau meneguhkan kita secara real apa bedanya anak-anak yang menurut Tuhan dengan anak-anak yang menurut perhambaan. Anak-anak yang memang mewarisi ke sorga dengan anak-anak yang justru bukan mewarisi sorga tetapi justru hal-hal yang kedagingan,
dosa sehingga melakukan banyak hal-hal yang justru bertolak belakang dengan anak-anak sorga, gitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, kita tidak asing lagi dengan kisah Abraham, bagaimana ada dua wanita, Hagar dan Sarah, dan kalau kita baca ulas, nanti boleh secara pribadi kita baca ulang dari kitab perjanjian lamanya, begitu ya. Bagaimana Hagar ini memang akhirnya ketika dia memperoleh anak, dan dia memakai kedagingannya dengan anak ini dengan sesuatu yang justru menindas Sarah, mengejek, dan mungkin dalam arti di sini kadang-kadang bisa jadi lebih merasa berkuasa gitu ya, sesuatu yang akhirnya negatif gitu ya. Dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan ketika mengatakan Hagar ini bukan bagian dari anak-anak janji, ada tafsiran ataupun yang menghubungkan begitu ya, yang saya berpikir kita tidak mau meletakkan itu dalam rangka akhirnya mengatakan, oh agama X ini, agama ini berarti kita gitu ya. Saya tidak mau masuk ke situ, jemaat terkasih, tetapi poinnya dalam bacaan kita hari ini sebenarnya adalah bacaan yang ingin meneguhkan kita ketika kita berada dalam Kristus. Kita bukan lagi berhamba pada sebuah hukum Taurat yang mengikat kita, yang memaksa kita untuk melakukannya, tapi dengan ketakutan akan dosa. Justru kita diteguhkan, kita adalah anak-anak janji, anak-anak yang Tuhan warisi sorga, untuk kita mengikut Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu dengan sukacita, dengan merdeka, dengan melihat bahwa apa yang dikehendaki Tuhan itu bukan sebuah beban yang membuat kita jadi takut dosa, takut akan hukuman. Karena nuansa hukum Taurat dari kata hukumnya saja gitu ya Bapak Ibu, itu sudah menakut-nakuti ya, hukum gitu ya. Sehingga kalau orang ingin melakukan hukum Taurat itu pasti rasanya takut nanti dihukum, takut nanti dosa gitu ya. Itu nuansa yang kuat di sana. Sehingga Yesus mengubah pemahaman itu, kehadirannya ke dunia ini ingin meneguhkan kita untuk melakukan kehendaknya dengan sukacita, dengan kasih, dengan bergembira gitu ya. Dan Paulus dalam bacaan kita saat ini pun ia sedang mengingatkan jemaat Galatia bahwa Kristus telah membebaskan mereka dari hukum Taurat. Mereka yang mengimani Kristus itu harus yakin bahwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus dan menolong mereka untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang dengan sukacita melakukan kehendaknya dan tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan jahat ataupun dosa. Jadi jemaat terkasih, beda ya spiritnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena hukum Taurat, takut dosa, takut dihukum, itu kita takut melakukannya. Makanya kalau pernah Bu Erina, aduh Mbak Abas, saya kalau nggak ikut satu aja kayaknya gimana, saya terus meneguhkan Bu Erina, Bu, buatan nopo-nopo, nggak apa-apa. Kalau pas memang ada sesuatu nggak ikut, nggak apa-apa. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Kecuali, ini nyun pangapunten nggih, Bapak Ibu terkasih yang mungkin jarang ikut dan sebagainya gitu ya. Kalau memang kita nggak ikut, itu memang benar-benar emang dasarnya kita yang tidak punya kerinduan, hati untuk mau belajar, itu beda lagi gitu ya. Itu udah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang menghalangi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Toh persekutuan Selasa itu selalu di-share lewat YouTube. Kecuali mungkin yang BGA, Kamis, dan Sabtu pagi pun juga di-share. Jadi Bapak Ibu hadir tampil di Zoom ini ataupun tidak apa-apa. Semua hubungan kita relasi dengan Tuhan. Tetapi kembali firman ini ingin meneguhkan kita, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik dalam ritual, peribadahan dan sebagainya, ataupun dalam rangkaian kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Bukan karena takut dosa atau dihukum. Tapi karena kita memang tahu, oh mengasihi itu memang sukacita. Berbagi itu sukacita. Mengampuni itu menjadi sukacita. Sabar itu menjadi sukacita. Walaupun perjuangannya luar biasa ya Bapak Ibu terkasih. Tetapi kita diteguhkan oleh Paulus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi mari kita berdiri teguh. Jangan kita dikenakan kuk perhambaan yang seolah-olah kita melakukan sesuatu itu jadi beban. Tapi justru Yesus, dia hadir ke dunia ini, mengajarkan hukum kasih,
untuk memberikan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta kasih, dengan bahagia, dengan kegembiraan. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya dituntun oleh Roh Kudus seperti apa, maka firman pada persekutuan Selasa ini mau mengingatkan kita dituntun dengan merdeka oleh Roh Kudus. Kita dituntun dengan gembira. Kita dituntun dengan sukacita, tanpa beban, bahkan hati kita pun tetaplah bahasa Jawanya apa Bude Puji? Semeleh atau apa Bude? Boleh di-unmute. Ikhlas, pasrah apa Bude? Kayak loss aja gitu. Belum di-unmute Bude? Ya benar, sumeleh, sumende. Sumeleh, sumende, pokoknya apapun itu jalani aja dengan ringan, sukacita gitu ya Bude. Kalau ternyata berat, Tuhan bilang aja sama Tuhan, duh berat banget Tuhan, aku tahan diri dulu ya Tuhan. Atau Tuhan aku lagi marah, tolong Tuhan, ini yang kurasa tapi tolong ya Tuhan. Atau aduh Tuhan, aku sebenarnya bergumul ini tapi begini yang kurasakan, tolong ya Tuhan, aku serahin deh ke Tuhan. Bapak Ibu, itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Saya bersyukur ada satu akung ya, yang puji Tuhan, bukan akung, tapi Bapak gitu ya, yang puji Tuhan. Saya ingat sekali ketika kunjungan ke rumah beliau masih yang tipe yang terbeban, semua dipikirin gitu ya. Tapi terakhir beberapa waktu yang lalu, pemerhati Depok Utara yang masih setia rajin untuk video call ulang tahun begitu ya, kami video call salah satu orang tua ini ya, itu beda sekali dengan waktu perkunjungan ke rumahnya gitu ya. Dia sudah lebih pasrah kepada Tuhan, lebih kayak sumeleh, sumende, dan yang ikhlas pasrah menjalani hidup tapi tetap berusaha apa yang dia bisa lakukan, dia kerjakan. Itu terlihat sekali cerianya, terlihat sekali bedanya, responnya, sharingnya ketika berulang tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini bisa menjadi peneguh kita. Ketika kita berbicara kita anak-anak janji, anak-anak yang diwarisi oleh Tuhan hidup kekal sorga itu, maka selama kita di dunia ini ya jalani saja dengan sukacita. Selama itu tuntunan Tuhan, yakinlah itu akan diberkati dan menjadi berkat. Selama kita bersama Tuhan, sesulit apapun, Tuhan akan menjadikannya ringan untuk setiap kita. Selama kita berjalan dalam Tuhan, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kita, kalau Tuhan bilang iya, iya. Kalau Tuhan bilang bukan itu, pasti Tuhan tuntun. Oh, yang ini yang dimaksud Tuhan. Jadi, jemaat yang terkasih, mari kita terus melekat kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak janji, anak-anak yang diwarisi surga hidup kekal, maka mari jalani dengan sukacita. Terutama mendekati Natal dan tutup tahun ini, kita kumpul dengan keluarga, mungkin sahabat, teman, ataupun mungkin kita yang sendiri, karena situasi tertentu, tidak kemana-mana, boten nopo-nopo, tetap sukacita, nggih, jemaat terkasih, tetap bahagia, karena sukacita yang sejati itu ada di hati kita, pribadi lepas pribadi. Selamat menyambut Natal, selamat merayakan kebersamaan dengan keluarga dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersyukur kembali kami diteguhkan bahwa kami adalah anak-anak perjanjian yang Tuhan anugerahkan untuk merayakan pertolongan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia, dengan sikap yang terus berserah pada Tuhan, menjalani hari-hari dengan rasa syukur, pasrah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tapi sekaligus kami juga anak-anak-Mu berjuang melakukan firman Tuhan pun juga dengan sukacita. Kami yakin Tuhan ketika kami menjalani hari-hari kami dengan sukacita, melakukan firman Tuhan dengan sukacita, semuanya itu Tuhan membuat kami terus merasakan pertanda dari surga yang sebelum kami sampai pada sorga itu sendiri dalam kehidupan kekal saat ini juga, kami sudah merasakan syukur, sukacita, damai yang datangnya dari Bapa, sorga, kerajaan itu sendiri. Tuhan, Mahathir Nuwun, terima kasih karena Tuhan terus meneguhkan kami, menopang kami. Biarlah kami memaknai
kebersamaan kami, bahkan mungkin jika ada di antara kami yang tidak berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar, tapi dengan kesendirian ataupun hanya dengan keluarga inti kami saja, Tuhan tetap berikan kami sukacita dan syukur yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Terima kasih buat firman hari ini. Kami sungguh-sungguh serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami ingin menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. 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 Terima kasih firman